no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan semesta alam. Selawat dan salam buat arwah dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kedatangan dari adik-adik semua ke ruangan bimbingan muslim ini. Kira-kira kita akan melakukan apa hari ini? Tidak ada yang tahu? Sudah Apa? gigitan kucing lembu ya, Pak? Konseling kelompok bagus. Yang lain sudah tahu konseling kelompok? Udah? Udah? Ya. Ada istilahnya sebelum kita masuk pada kegiatan konseling kelompok kita, alangkah baiknya kita saling mengenal satu dengan yang lain terlebih dahulu. Karena ada istilah pepatah tua yang mengatakan bahwasanya tidak kenal maka tak tahu lah. Jangan main sayang sekali gitu. Ya. Tak kenal maka tak tahu, ta'aruf juga. Jadi dengan kita saling mengenal nantinya kita juga bakal mengetahui gitu kan, ini karakternya seperti apa. Jadi seperti itu. Baik, kita mulai perkenalannya. Dimulai dari saya. Nama saya Rahmadani. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya udah Fikri. Panggilan Fikri. Sebelah kanannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Munis. Panggilannya Rafi. Panggilannya Rafi, bukan Munis ya. Rafi. Indah. Perkenalkan, nama saya Aini. Ya, panggilan Aini. Aini. Oh, Aini. Sekali namanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani, dipanggil Rita. Rita. Iya. Terima kasih. Kira-kira sudah saling mengenal nih, sudah tahu namanya? Tahu nama sudah? Ya. Tahu tampangnya sudah juga ya? Wajahnya? Iya, seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang tahu konseling kelompok itu apa sih sebenarnya? Sudah yang tahu? Siapa yang ingin tempatnya? Iya. Baik, konseling kelompok yang dimaksud adalah suatu layanan yang diberikan untuk kita membahas suatu masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagus. Ya, baik. Konseling kelompok adalah satu layanan dalam BK di mana kita itu adalah kita kelompok dan kita membahas permasalahan dari anggota kelompok tersebut dan kita entaskan dalam kegiatan kelompok tersebut. Oke. Oleh konseling kelompok itu suatu layanan konseling yang membahas masalah pribadi seseorang di dalam satu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah tersebut. Iya, sudah paham? Paham ya? Ya, jadi dalam dunia kelompok ini atau dalam konseling kelompok ini kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan pribadi kita masing-masing. Artinya yang dientaskan secara bersama-sama memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi semua yang nantinya yang ada dalam forum ini, dalam ruangan ini, dalam kelompok ini itu diharapkan aktif nantinya memberikan pendapat dan pandangan. Dan kita punya aturan main di dalam mengungkapkan pendapat. Ya, karena kita ketahui bahwasanya kita adalah warga ketimuran, jadi ada etika-etika yang harus kita jaga dalam melaksanakan konseling kelompok itu. Kalau berbicara kita angkat tangan. Kita angkat tangan biar kita tahu kita sportif, kita angkatkan pendapat kita setelah kita angkat tangan dan setelah diizinkan. Siap? Nah, ada lagi sebelum kita masuk pada tahap kegiatan kita pada siang hari ini. Di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita mengenal dalam itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Dalam artian kata, asas kerahasiaan ini setiap kita yang ada dalam ruangan ini, yang berada dalam kelompok ini, nantinya saling menjaga rahasia. Apa yang kita bahas hari ini jangan kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar. Cukup menjadi konsumsi kita saja. Karena kita nantinya akan membahas masalah-masalah pribadi. Kan tidak etis nantinya di saat kita konseling kelompok, misalnya kita tahu permasalahan Rita seperti ini, gitu ya. Nanti sampai di luar kita ceritakan pada orang lain. Itu kan nantinya bisa merugikan pribadi kita yang ada di dalam ruangan. Baik, siap menjaga rahasia? Siap. Nah, ada lagi yang namanya asas keterbukaan.
Nah, bagaimana kita terbuka dalam mengungkapkan pendapat, dalam mengutarakan permasalahan kita di dalam ruangan atau di dalam kesempatan itu, di dalam dunia kelompok ini. Karena memang kalau kita sudah tahu rahasia kita terjaga, secara tidak langsung kita harus terbuka karena permasalahan kita akan dientaskan dalam kegiatan ini. Baik, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Pas? Siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Siap. Oke. Nah, kita akan masuk dalam tahap peralihan dari pengenalan tadi, pembentukan tadi, kita akan masuk kegiatan. Tapi kayaknya tampaknya sebenarnya masih tegang nih, gitu ya. Kita ada sedikit jumlah untuk menghangatkan suasana kita pada siang hari ini. Ini yang ringan saja. Ya, di saat saya nantinya angkat tangan sebelah kanan dan itu kepalan, itu bilang dum semuanya. Contoh, dum. Nah, di saat saya kepalkan tangan saya sebelah kiri dan saya angkat di atas, bilang ter. Oke, kita coba ya. Ter. Nah, nanti di saat saya kalau dumter aja kan kurang menarik ya. Kita tambah variasinya. Misalnya di saat saya tidak kepalkan tangan, di saat saya kembangkan jari-jari saya, nantinya bilang, nah tadi dum, ter. Nah, kalau ini bilang tes. Oke, coba. Dum, ter, tes. Nah, di saat saya angkat tangan saya sebelah kiri dan saya kembangkan jari-jari saya, itu bilang plak. Nah, plak. Coba ya. Dum, ter, tes, plak. Oke, bisa? Bisa kita coba? Bisa. Oke. Dum, tes. Dum, ter. Masih kurang konsentrasi. Kita harus konsentrasi di siang-siang ini. Ya, kenal lagi ya. Dum, ter. Benar nggak? Benar ya? Baik, adik-adik sekalian, kira-kira setiap manusia itu pasti punya yang namanya permasalahan. Cuman ada yang namanya kadar permasalahan itu besar dan ada permasalahan itu yang kecil. Kira-kira siapa yang ingin mengungkapkan apa permasalahan yang ada di dirinya itu? Mulai dari kalau permasalahan yang saya hadapi sekarang itu saya suka terlambat. Baik itu kalau kuliah ataupun pergi kegiatan, istilahnya menunda bisa cepat tapi bentar lagi lah. Kira-kira? Kalau saya itu yang masalah yang saya rasakan sekarang ini itu dalam mengerjakan skripsi. Nah, jadi sekarang kan dalam masa pandemi ini skripsi itu online bimbingannya. Jadi pada saat bimbingan itu lama di pembimbing itu kan, lama itu proposalnya sama pembimbing, dan ketika dibalikan lagi untuk dikerjakan revisi, saya menjadi malas mengerjakan. Jadi semangatnya agak turun ya. Pindah? di tempatmu Oh, jadi agak sedikit grogi apabila berhadapan dengan orang banyak ya. Grogi, jadi sehingga konsep apa yang akan disampaikan kepada orang jadi agak sedikit susah ditangkap kan seperti ya. Oke, kita kira-kira ini tampaknya tepat itu ya, semangat sekali ya. Masalah yang sering saya hadapi yaitu manajemen waktu, di mana di sela saat bulan-bulan ini luar biasa banyak tugas, sedangkan tuntutan orang tua juga harus terpenuhi, bekerja untuk membantu orang tua. Di satu sisi ada tugas akhir, ada ujian-ujian yang harus on time yang diadakan saat sekarang. Oke, jadi kita punya 4 permasalahan kan? Karena tidak mungkin rasanya dalam waktu yang singkat nantinya kita membahas 4 permasalahan sekaligus, tentunya buyar ya. Nah, kira-kira dari 4 permasalahan ini permasalahan siapa yang ingin kita
bahas dan kita entaskan pada siang hari ini? Kalau menurut saya Bang, lebih baik kita membahas permasalahan Kak Rita. Soalnya itu kan membahas tentang bagaimana dia dengan orang tuanya juga dengan tugas akhirnya. Oh gitu ya. Kita cari jalan, kita manajemen waktunya yang baik agar dengan orang tuanya juga bisa optimal dan tugas akhirnya bisa dikerjakan. Baik. Linda, kira-kira permasalahan apa yang cocok kita bahas? Cocok ya? Wanita. Kira-kira, Bik, gimana Bik? Permasalahan Bik gimana? Hah? Kalau permasalahan boleh masukkan permasalahan kita. Iya. Kalau permasalahan saya juga tidak masalah, tapi kalau dengan permasalahan Kak juga saya sepakat. Tak, bagaimana tak? Kira-kira permasalahan siapa yang perlu kita entaskan dan kita bahas di dalam kesempatan ini? Baik, kalau semua fix masalah saya bersedia. Oh gitu. Jadi kita sepakat ya. Kita juga bersedia kalau permasalahan kita yang dibahas dalam kesempatan ini. Kira-kira nantinya kalau untuk permasalahan Victory, permasalahan yang lainnya, kita cari waktu setelah kegiatan ini. Misalnya bisa jadi Kamis, bisa jadi Jumat dan lain sebagainya. Sesuai dengan kesepakatan kita di akhir nanti. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya tak? Coba ungkapkan kira-kira apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini terkait dengan permasalahan. Baik, masalah saya tentang manajemen waktu di mana di satu sisi saya dituntut untuk melakukan membantu pekerjaan orang tua. Di satu sisi pada pandemi ini semua serba online, kuliah dari pagi sampai sore. Sekarang tugas akhir pun luar biasa menumpuk. Dan bahkan misalnya saya subuh itu sudah pergi menolong orang tua, pulang sore terus saya istirahat, kemudian malam pun saya harus begadang sampai mengerjakan tugas kira-kira jam 3, jam 4 karena saya pun rasanya kalau belum deadline itu belum termotivasi untuk membuat tugas. Iya, jadi kalau saya itu istilahnya the power of kepepet ya. Iya. Bik, gimana Bik? Kalau sedikit berpendapat kayak itu, berarti istilahnya yang seperti dikatakan orang yang tadi Kak, the power of kepepet itu sudah menjadi kebiasaan atau gimana itu Kak? Sepertinya sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Halo, yang lain? Ada yang ingin ditanyakan ke Rita terkait dengan permasalahannya? Tentunya mungkin pertanyaan sama dengan kita itu sudah menjadi kebiasaan dan belum kita entaskan dulu kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Tanya lagi belum? Boleh. Kan tadi istilahnya Kakak susah sih manajemen waktu ya kan? Dan di situ Kakak istilahnya ada yang tuntutan dengan orang tua dan perkuliahan di pasca sarjana S2 ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya di sini yang apakah Kakak benar-benar sendiri saja yang membantu orang tua atau istilahnya ada saudara-saudara Kakak yang di rumah atau bagaimana itu? Sebenarnya saya bersaudara itu bertiga, yang satu sudah menikah jadi pindah rumah, yang satu lagi dia juga kuliah S2 juga di UNP, jadi dia tidak bisa, dia juga laki-laki gitu. Jadi hanya bukan saya satunya, cuman 90% kakak yang nolong orang tua. Masalahnya kakak ikut ke pasar untuk menolong orang tua. Sedangkan kakak juga kuliah nih, apalagi akhir-akhir semester ini luar biasa padatnya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira waktunya, misalnya waktu membantu orang tua itu kapan saja? Kalau waktu membantu, saya sebenarnya hari Senin sama Kamis itu pergi. Untuk mempersiapkan apa yang dibawa itu dari hari Jumat itu sudah dipersiapkan, kadang sampai tengah malam saya harus mempersiapkan membantu orang tua. Dari hari Jumat, Sabtu kadang Sabtu dan Minggu itu waktu kuliah saya. Sedangkan Sabtu kadang sambil kuliah online saya juga bisa nolong orang tua. Nah, kira ada yang mau ditanyakan nggak pada kita? Ada pertanyaan lain nggak? Mungkin bertanya, apakah setiap hari itu kakak memang full membantu orang tua atau bagaimana? Kalau kegiatan lain? Kalau Jumat rasanya iya. Hari Senin kakak full, hari Selasa yang
sepertinya Selasa Rabu itu yang nggak terlalu full nolong orang tua. Hari Kamis itu pasti, Jumat, Sabtu Minggu mungkin yang agak lengkap. Termasuk, Ya, termasuk Senin berarti istilahnya bisa dibilang full ya? iya Senin sangat full. Senin sangat full. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Bisa ditangkap permasalahannya apa? Bisa ya? Kira-kira hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi deadline tugas dan lain sebagainya untuk manajemen waktu, kira-kira yang dilakukan apa saja? Yang udah saya lakukan itu ya begadang buat umpamanya saya pulang membantu orang tua, saya istirahat dulu. Nggak apa-apa saya umpamanya kadang hidupin alarm bangun jam 1, jam 2, yang penting saya istirahat dulu baru fokus sama tugas itu aja yang saya lakukan berkali-kali dari S1. Ya, Kak, kalau ini boleh memberikan saran kan? ya boleh. Nah, kalau boleh memberikan saran, Kak, bukan bermaksud menggurui juga gitu ya, Kak ya. Jadi karena kita berbagi di sini, jadi saya ingin memberikan saran seperti ini. Apakah Kak sudah pernah istilahnya membikinkan time schedule-nya gitu, Kak? Belum. Contohnya hari Seninnya membantu orang tua kan full, berarti otomatis checklist Senin nggak bisa ya, membagi dengan perkuliahan gitu. Terus hari Selasanya tadi kalau saya nggak salah Selasa Rabu kan agak longgar gitu ya. Nah, bagaimana kalau istilahnya Kak mencoba membuat semacam time schedule itu selama 1 minggu gitu Kak, yang fullnya kapan dan yang renggangnya kapan gitu. Jadi istilahnya di waktu setelah renggang itu yang begadang tadi bisa dimundurkan sedikit gitu. Bisa kita istilahnya dibikin di sana tuh contohnya renggangnya jam 4 sore sampai jam 6 kan bisa diisi waktunya di sana gitu. Atau kalau istirahatnya lebih dikurangkan sedikit atau bagaimana? Mungkin itu sedikit saran. Kira-kira ada saran saya dari peserta kelompok saya? Mungkin setuju dengan saran dari Fikri tadi Bang. Dan juga itu mungkin bisa mengurangi yang namanya jadi mengejar deadline tadi itu. Mungkin misalnya tugasnya 1 hari, jadi di hari Selasa atau Rabu ada waktu yang kosong, bisa dipindahkan mengerjakannya pada saat itu. Tidak 1 hari atau beberapa jam sebelum dikumpulkan. Oke. Ada usulan lain nggak? Kira-kira dari peserta kelompok? Ya, silakan. Setelah ini Kak, memberikan opsinya seperti ini Kak. Kalau ini berbagi juga Kak, kalau saya biasanya istilahnya kalau yang seperti yang Kak katakan tadi memasukkan alarm jam 1. Kalau jam 1 menurut saya itu lebih gimana ya Kak, masih jam-jam rawatnya seperti itu Kak. Gimana kalau istilahnya untuk istirahat malam itu dipercepat semacam jam 9, terus bangunnya jam 3 gitu kan. Habis itu tahajud atau bagaimana kan bisa sampai subuh gitu. Nah, habis subuh baru istilahnya rutinitas yang lancar lagi. Ibaratnya sama halnya dengan yang memanfaatkan optimal semaksimal mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira gimana Kak dengan usul-usul tadi? Menurut saya itu bisa dicoba seperti membuat time schedule atau mengatur waktu-waktu yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Berarti sebelumnya pernah dilakukan nggak? Sebenarnya belum sepertinya. Masalahnya kalau waktu longgar itu saya gunakan untuk refleksi seperti nonton anime. Kira-kira kalau kapan kira-kira time schedule itu mau kita terapkan? Kalau bisa besok bisa. Masalahnya ini emang benar-benar terjadi. Gitu. Berarti setelah kegiatan ini dimulai nantinya dengan masukkan schedule ya. Baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana Sah? Atta? Menurut saya luar biasa sekali konseling kelompok karena saya nggak pernah terpikir gimana bikin time schedule atau gimana karena saya mengisi waktu luang saya itu hanya untuk menghibur diri dan emang tugas dilupakan, tapi pas hari H 1 hari, 2 hari, 3 hari baru itu dibikin. Jadi depannya nantinya bisa lah nanti diperbaiki. Baik, adik-adik sekalian, masih ingat game tadi? Masih ingat nggak game tadi? Masih ya? Kita coba lagi ya. Boleh. Kalau seandainya saya kepal tangan kanan saya, berarti dum. Nah, kalau seandainya saya kepal tangan kiri saya, berarti ter, gitu kan? Nah, kalau seandainya saya kembangkan jari-jari saya, berarti tes. Yang sebelah kanan. Kalau seandainya saya kembangkan jari-jari saya sebelah kiri, pla. Oke. Kalau seandainya seperti ini, Ter.
Nah, itu makanya kita harus konsentrasi ya. Ayo, konsentrasi. Tes. Sorry. Nah, kita ulang lagi ya. Kita ulang sampai konsentrasi kita terpenuhi semuanya. Oke? Tes. Tes. Oke, tepuk tangannya sudah makin cantik. Baik, adik-adik sekalian, karena satu permasalahan kita kayaknya sudah terentaskan bagi kita pada saat sekarang ini, kira-kira apa hikmah yang kita dapat kita ambil dari permasalahan kita tadi? Seandainya permasalahan itu nyampe ke diri kita, kira-kira kita sudah punya enggak jurus-jurus itu untuk menghadapinya? Kira-kira mulai dulu. Dari siapa yang mulai? Mulai dari dulu. Dulu. Hikmah yang dapat saya ambil di sini itu selalu mengingat bahwasanya waktu tersebut jika sudah terlewati tidak akan pernah terulang lagi bagaimanapun kita. Iya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena satu hal yang tidak bisa kita ambil kembali itu adalah waktu. Oke, luar biasa sekali. Itu bisa jadi kata-kata motivasi itu. Ya, sangat baik. Makanya dari yang kita bahas tadi, karena permasalahan saya tadi juga seperti yang saya sampaikan, suka menunda waktu, saya rasa saya pribadi juga harus menerapkan itu terlebih dahulu. Iya, berarti mulai dari setelah kegiatan ini sampai di rumah masing-masing kita semuanya dapat oleh-oleh untuk sekitar waktu. Kira-kira Dinda? Sebaik mungkin. Baik. Jadi jangan dilalai-lalaikan waktu, gitu kan? Jadi seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Oke? Kira-kira kesannya apa nih? Kesan yang bisa diambil dari kegiatan ini dan pesannya seperti apa ini? Baik pada peserta kelompok nantinya daripada kegiatan ini dan termasuk pada kalian pribadi sebagai pimpinan kelompoknya. Kira-kira siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Ya, silakan. Baik, kesan saya pada konseling kelompok saat ini sangat luar biasa, bisa berbagi cerita, berbagi pendapat dalam hal-hal yang dibahas. Kemudian pesan saya lebih bervariasi gamenya supaya kita lebih semangat, itu sudah sangat bagus, tapi jika lebih baiknya lebih bervariasi. Oh iya, jadi gamenya nantinya akan kita variasikan. Jadi itu minggu depan kalau seandainya kita ada kesempatan, kita variasikan gamenya ya. Dinda, ya kesannya. Konseling kelompok ini sangat berguna untuk akan bisa kita dalam menyelesaikan apa yang sebenarnya kita rasakan. Oke, baik. Baiklah, kesan dari kegiatan ini pastinya sangat berkesan, karena kita di sini bisa membantu istilahnya rekan sekelompok kita atau rekan kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Setidaknya kita bisa memberikan jalan untuk melakukan suatu perubahan. Dan kalau pesan saya mau ada harapannya kegiatan ini memang kita ulang kembali untuk menyelesaikan permasalahan lain. Baik. Nah, kesan yang saya rasakan itu dari kelompok pernah saya lakukan sebelumnya, saya mendapati pada saat ini pemimpin kelompok yang berapi-api gitu. Semangatnya tinggi. Jadi pesannya mungkin itu terus kita tahankan. Oke, terima kasih pada adik-adik semuanya. Insya Allah nantinya. Kira-kira kapan nih mau kita ulang? Minggu besok. Hari apa? Ayo. Kalau hari menurut saya mungkin kita sesuaikan dengan jadwal kita bersama. Nanti kita nantinya di kontak-kontak aja ya. Sering-sering. Nanti apa peserta kelompoknya kita tambah atau kita aja? Ditambah juga bagus. Iya, ditambah juga bagus ya. Tapi kan nggak masalah ya. Kalau seandainya kita juga sesi ya. Oke, baik, terima kasih atas kedatangan dari semuanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan apa yang kita lakukan hari ini dalam membantu permasalahan-permasalahan dari sahabat kita, semoga itu menjadi ladang amal bagi kita semuanya. Dan semoga kedepannya permasalahan kita juga bisa dientaskan secara bersama-sama dalam kelompok ini. Baik, kalau seandainya ada salah-salah dalam kata dalam memimpin kelompok ini, kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.